Karena telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya engkau dapati. Aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya engkau mampukanku untuk tetap setia. Engkau mampukanku untuk tetap setia. Engkau mampukanku untuk tetap berkenan padamu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk setiap anugerah dan kebaikan-Mu, untuk setiap kemurahan-Mu sepanjang hidup kami hingga hari ini Bapa. Kalau kami masih boleh ada, untuk kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, mari Tuhan mengurapi kami semua, baik kami yang mendengar, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami mengerti setiap bagian firman yang kami dengar pada sore hari ini, sehingga firman tidak berlalu dengan sia-sia, tapi biar firman itu bertumbuh menjadi rema dalam kehidupan kami dan berbuah-buah. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini saya ingin bagikan sekedar beberapa hal gitu ya, beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tertarik dengan hal-hal yang seharusnya ada dalam kehidupan orang percaya, tetapi kenyataannya kalau kita lihat dari lingkungan kita sekitar, dari orang-orang, ada beberapa hal yang tidak ada. Ya. Kalau mau dikasih judul mungkin apa yang hilang dalam hidup kita, ada beberapa hal yang hilang dari kehidupan orang percaya, khususnya pada akhir-akhir ini. Ya, poin yang pertama, apa yang hilang? Yang pertama adalah spirit, ya, fighting spirit. Orang percaya seringkali kehilangan semangat juang. Spirit itu semangat untuk berjuang gitu ya. Orang yang kehilangan semangat untuk berjuang ini berbahaya. Karena ketika dia enggak punya semangat untuk berjuang, maka dia tidak akan bisa menghadapi masalah apapun yang datang dalam kehidupannya. Kita lihat di 1 Samuel pasal yang ke-13. 1 Samuel pasal 13 nanti dibaca semua sendiri, tapi saya akan baca di ayat 6 dan ayat yang ke-7. 1 Samuel 13 ayat yang ke-6. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ini cerita tentang pasukan Israel di bawah pimpinan Saul berhadapan dengan orang Filistin. Di ayat 6 dengan jelas mereka terjepit. Karena kondisi terjepit, takut, mereka lari dan bersembunyi ya di bukit batu, di gua-gua, bahkan ada yang menyeberang sungai, pindah keluar kota, keluar dari tempat di mana mereka terkepung gitu ya. Dan ayat 7 dengan jelas dikatakan seluruh rakyat mengikuti Saul dengan gemetar. Fakta mengatakan di ayat 6 dan 7, mereka takut ya. Orang-orang pasukan Israel ini takut bukan karena kondisi mereka, apa yang mereka hadapi belum tentu mereka mampu mengalahkannya ya. Kalau kita berpikir dari cerita ini, yang ketakutan bukan penduduk tapi adalah tentara, pasukan Israel. Tentara di bawah kepemimpinan Saul
mereka ketakutan ya. Orang-orang yang sudah terlatih, tentara ini adalah orang-orang yang sudah terlatih untuk berperang. Tapi kenyataannya ketika mereka terjepit, mereka takut. Mereka ketakutan. Mereka kehilangan spirit untuk menghadapi musuhnya. Fighting spiritnya sudah nggak ada. Ya. Ketika saya baca ini, saya berpikir ini, ada kalanya kondisi kita juga sama seperti para tentara pasukan Israel. Ketika kondisi tersepit, ya, di depan ada musuh, di belakang ada musuh, takut, semangat kita untuk berjuang nggak mungkin ada lagi. Ketika kita takut, kita sudah nggak punya semangat untuk berjuang, ujung-ujungnya kita putus asa. Ya. Ketika mereka mulai ketakutan, mereka sembunyi. Dikatakan di ayat Alkitab, mereka sembunyi di bukit batu, di gunung-gunung. Ya. Kehilangan spirit ini, kalau saya pikir seorang tentara yang sembunyi, yang harusnya mereka maju berperang malah bersembunyi, ibarat seorang pecundang gitu ya. Jadi saya berpikir ketika seseorang kehilangan fighting spiritnya, maka dia nggak akan mampu untuk menghadapi masalah, dia nggak akan mampu untuk berjuang menghadapi musuh. Sebaliknya dia akan menjadi seorang pecundang yang lari ketakutan. Ya. Nah, ini yang harus kita ketahui untuk kita bisa mampu menghadapi apapun tantangan di depan, untuk kita bisa mampu menghadapi masalah, baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga apapun. Poin yang pertama yang nggak boleh hilang adalah semangat juang. Fighting spirit nggak boleh hilang. Tidak boleh satupun dari kita yang kehilangan semangat juang. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan berjanji menjadikan kita lebih dari seorang pemenang. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pemenang ketika fighting spirit kita untuk berjuang sendiri aja sudah nggak ada, maka nggak mungkin kita bisa jadi seorang pemenang. Kita akan lihat contoh lagi di kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17 ini cerita tentang Daud ketika harus menantang seorang Goliat. Ya. Nanti dibaca sendiri di 1 Samuel pasal yang ke-17, saya nggak akan baca nanti kepanjangan. Tapi coba Anda pikirkan, apa sih kelebihan seorang Daud? Apa kelebihannya Daud? Daud bukan seorang tentara yang terlatih. Daud cuma seorang gembala beberapa ekor domba. Ya. Tapi di 1 Samuel 17 menceritakan bahwa Daud punya sebuah semangat yang luar biasa. Semangat juang fighting spiritnya dia luar biasa ketika dia harus menghadapi seorang Goliat. Ya. Semua orang tentara Israel ketakutan, nggak ada satupun yang berani menghadapi Goliat. Hanya seorang Daud yang berani menghadapi Goliat. Ya. Di 1 Samuel 17 jelas dikatakan Goliat itu adalah musuh yang sangat besar, musuh yang secara kasat mata mereka nggak mampu menghadapi seorang raksasa, keturunan raksasa, masalah yang sangat besar. Kita lihat di ayat yang ke-33, 1 Samuel 17 ayat 33 dikatakan ketika Daud berusaha menghadapi Goliat, dia harus menghadap Saul dulu. Tapi apa kata Saul di ayat yang ke-33? Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ya. Ketika Daud yang mempunyai seorang fighting, dia punya semangat juang, dia punya fighting spirit untuk menghadapi seorang Goliat yang ditakuti semua orang Israel, bahkan Saul. Ternyata kenyataannya Saul mengatakan, kamu nggak mungkin bisa menghadapi orang itu, kamu ini siapa, kamu nggak terlatih, ini ya. Sedangkan Goliat ini adalah orang yang sudah dari mudanya menjadi seorang prajurit. Renungkan aja, fakta yang terjadi seringkali intimidasi negatif ini, perkataan negatif keluar dari orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita. Apa yang mereka katakan bukan mendukung, bukan memicu supaya semangat juang itu semakin besar, semangat juang itu tetap ada, tapi justru kenyataannya Saul mengatakan kamu nggak akan bisa, kamu nggak akan mungkin menghadapi orang Filistin itu karena kamu nggak terlatih, karena kamu muda dan sebagainya. Ya. Ini fakta yang seringkali membuat kita terintimidasi adalah perkataan negatif. Perkataan negatif yang keluar dari orang-orang mungkin di sekitar kita, keluar dari orang-orang yang seharusnya mendukung kita ya. Tapi justru sebaliknya, perkataan ini dikatakan kamu nggak bisa. Ini perkataan Saul. Ya. Perkataan Saul. Dan di akhir zaman ini ketika saya renungkan, mungkin banyak juga perkataan negatif yang bisa melemahkan semangat juang kita, spirit kita. Ya. Tapi coba lihat apa yang dilakukan Daud di ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya,
maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Daud dengan beraninya dia punya sebuah semangat yang dia bisa katakan ketika dia mendengar perkataan Saul. Perkataan Saul bukan perkataan yang mendukung, tapi justru sebaliknya. Tapi Daud meresponi dengan sebuah sikap dia terima gitu ya. Nggak masalah, kamu boleh berkata apapun, tapi dia katakan di ayat ini, jangankan seorang Goliat ya, singa aja dia kejar singa itu dan dia menghajarnya. Ya. Daud punya sebuah mental, spirit juangnya dia luar biasa. Dia nggak kehilangan semangat meskipun ada kata-kata negatif yang dia dengar. Ya. Kata-kata negatif yang disampaikan kepada dia seolah-olah mungkin mengecilkan Daud, kamu nggak akan bisa gitu ya. Tapi ini luar biasanya Daud, dia nggak kehilangan semangat, nggak membuat dia jatuh mentalnya, kemudian ya ini membahayakan dan sebagainya. Justru kenyataannya Daud tetap berani ya, dia maju, dia punya semangat yang berani menghadapi musuhnya. Dia nggak takut, dia nggak gentar apapun yang terjadi. Bayangkan aja, ketika saya baca ini coba bayangkan singa yang mulai mengejar ya. Kalau ketemu singa, jangankan ketemu singa yang nggak mengejar, singa yang diam aja kita udah takut, apalagi singa ini yang mengejar, pasti dia akan lari ketakutan ya. Daud enggak, sebaliknya, Daud menghajar itu singa dan Daud berani. Nah, ternyata menjadi seorang Kristen nggak cukup cuma sekedar kita datang ibadah ya. Nggak cukup cuma sekedar kita baca Alkitab. Tidak cukup sekedar kita jadi Kristen ya. Tetapi kita juga harus punya mental, punya spirit juang supaya kita kuat ya, supaya kita mampu untuk menghadapi apapun masalah dan tantangan seperti Goliat, apapun masalah mungkin seperti singa ya. Jangan katakan ketika engkau punya masalah, ketika engkau punya beban, jangan katakan aku nggak mampu, aku nggak bisa, tapi katakan engkau punya spirit, engkau mampu, engkau sanggup karena engkau punya Tuhan ya. Tuhan mau kita berjuang untuk mengalahkan setiap masalahmu. Kalau dibuka nanti kelamaan. Masih ingat cerita tentang Kaleb ya. Dia di usia yang cukup tua, usia yang sekitar 85 tahun, dia katakan dia masih punya semangat, punya satu kekuatan yang sama ketika usianya masih sekitar 40 ya. Jadi dia punya semangat juang untuk dia bisa berjuang mewariskan Hebron, ya, merebut tanah Hebron yang akan diwariskan kepada keturunannya. Terkadang yang membuat kita kalah terhadap masalah bukan hanya karena masalah kita yang besar gitu ya, bukan karena tantangannya gede seperti Goliat, tapi sebenarnya semangat juang kita, mental kita sudah jatuh duluan. Ketika kita melihat sebuah masalah, mungkin ketika kita menemui ada satu masalah yang nampaknya secara akal pikiran kita besar banget, kita nggak mungkin bisa, kita sudah kehilangan semangat juang kita sudah hilang, mental kita sudah bukan lagi mental pemenang ya, sehingga kita tidak akan bisa menghadapi masalah. Nah, saya mau kasih tahu untuk kita semua, jangan sampai engkau kehilangan fighting spiritmu, jangan sampai semangat juangmu hilang ya. Karena apapun masalahmu, sebesar apapun masalahmu itu kecil di hadapan Tuhan. Dia mampu dan dia bisa memberikan jalan keluar untuk masalahmu, dia bisa mengatasi setiap masalahmu. Belajar dari seorang Daud yang punya spirit juang luar biasa. Belajar dari Kaleb ya. Kaleb meskipun usianya udah tua, dia enggak merasa usia tua itu membatasi semangat juangnya. Dia tetap berjuang untuk merebut Hebron. Belajar dari seorang Yusuf ya. Kalau Anda lihat nanti di kitab Kejadian bagaimana seorang Yusuf keluar masuk jadi budak, dijual masuk penjara gitu ya. Dia enggak pernah mengenal kata menyerah, dia enggak pernah kehilangan semangat juang. Dia tetap mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Dia tetap maju dan kita tahu akhir cerita dari semua tokoh-tokoh itu, mereka punya sebuah kemenangan. Mereka meraih apa yang Tuhan janjikan. Nah, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen sejati, setidaknya kita juga nggak boleh mengenal kata menyerah, ya. Mengenal kata kalah, ya. Menyerah tanpa kita berbuat apa-apa. Ketika engkau punya masalah, kalau bahasa Inggrisnya never give up, enggak boleh menyerah. Engkau harus tetap punya semangat untuk berjuang. Engkau harus tetap punya semangat untuk bangkit. Ketika punya masalah yang kayaknya mungkin berat seperti Goliat di depan menghadang, seperti singa yang menghadang, engkau mengejar, katakan aja,
aku punya Tuhan gitu ya. Aku punya Tuhan yang akan memampukan aku untuk mengatasi setiap masalahku dan aku pasti menang. Ya. Ini modelnya Daud. Daud katakan tadi, singa ngejar aku tak kejar balik ya. Tak kejar balik tak bunuh, apalagi seorang Goliat. Karena dia tahu kalau dibaca di 1 Samuel 17 nanti dikatakan ya, bagaimana seorang Daud ini punya keyakinan yang luar biasa ketika dia harus menghadapi Goliat. Ya, dia menghadapi Goliat, aku datang dengan nama Tuhanku. Dia punya spirit yang luar biasa nih seorang Daud. Nah, sebaliknya kalau kita baca lagi bagaimana riwayat Raja Saul. Saul kehilangan spiritnya. Di 1 Samuel 13 tadi dia ketakutan ketika dia harus menghadapi masalah, menghadapi musuh, dia takut. Ya. Ketika dia ketakutan, dia sudah nggak punya solusi untuk menghadapi musuhnya. Dia nggak punya solusi untuk dia bisa berperang. Ya. Akibat dari Saul kehilangan semangat juangnya, fighting spiritnya, maka Saul kehilangan semua janji Tuhan. Saul kehilangan semua apa yang Tuhan pernah janjikan. Dan kita lihat dari kitab Samuel, pada akhirnya Saul akhirnya tercatat berhenti ya, di PHK sama Tuhan, diberhentikan sama Tuhan, dan tidak ada satupun keturunan Saul yang tercatat berikutnya di Alkitab yang menggantikan kedudukan Saul. Ya. Tapi kalau Daud, kita belajar dari seorang Daud, dari seorang yang mungkin biasa saja, mungkin belum terlatih, tapi dia punya semangat juang, dia punya satu keyakinan yang membuat dia bisa bangkit, yang membuat dia berani menghadapi musuhnya. Dan kita tahu Tuhan bekerja atas Daud dan Tuhan memberikan dia sebuah kemenangan. Nah, itu poin yang pertama. Jangan sampai kita kehilangan semangat juang. Ya, apapun yang menjadi tantangan Anda, apapun yang harus engkau hadapi, tetap pelihara semangatmu. Ya. Tetap berjuang. Ketika engkau punya semangat juang, maka engkau akan berani melangkah dengan imanmu untuk menghadapi apapun masalahmu, dan engkau akan melihat Tuhan bekerja untuk membuka setiap jalan dan memberikan pertolongan. Yang kedua adalah kehilangan kepekaan terhadap suaranya Tuhan. Kepekaan terhadap suara Tuhan ini contohnya adalah di 1 Samuel pasal yang pertama, yaitu seorang nabi yang namanya Eli. Mungkin Anda nggak asing lagi dengan nabi ini. Kalau Anda baca sendiri nanti 1 Samuel pasal yang pertama baik sampai pasal yang kedua, gitu ya. Bagaimana seorang Nabi Eli, Imam Eli. Ya. Imam Eli ini adalah seorang imam yang dipercaya pada saat itu, seorang imam yang harusnya menjadi perantara antara Tuhan dan umatnya. Ya. Tapi kita tahu ketika Imam Eli di pasal yang ke 1 Samuel pasal 1, ya. Ketika dia melihat seorang Hana yang berdoa, kalau Anda baca nanti, Imam Eli menganggap Hana itu mabuk gitu ya. Imam menganggap ini orang mabuk. Dia nggak tahu, dia nggak peka bahwa Hana saat itu sedang mencurahkan isi hatinya sama Tuhan. Bahkan di 1 Samuel pasal yang ketiga, ketika Tuhan berbicara untuk memanggil Samuel, ya, Imam Eli juga nggak tahu. Samuel bahkan bertanya sampai, Bapak, ada Bapak manggil saya gitu ya, dia nggak tahu. Sampai yang ketiga kalinya ketika Samuel menghadap Eli, barulah dikatakan di ayat yang ke 1 Samuel 3 ayat yang ke-8 gitu ya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Ya. Di 1 Samuel 3 ayat 8 ini untuk ketiga kalinya baru Eli Eli baru sadar, oh ternyata ini Tuhan, ya. Jadi kalau saya pikir seharusnya seorang imam dia peka mendengar suaranya Tuhan. Dia sudah tahu ini Tuhan yang berbicara, dia pasti tahu ini Tuhan yang memanggil, gitu ya. Tetapi kenyataannya Eli nggak peka. Ketika di pengalaman yang pertama 1 Samuel 1 tentang seorang Hana yang berdoa, Eli malah menganggap ini mabuk, ya. Bahkan tadi ketika Samuel mendapat panggilannya, Eli juga nggak sadar. Nah, yang harus kita renungkan ya, seorang imam yang harusnya peka terhadap suara Tuhan malah nggak peka. Ya. Kita sebagai hamba Tuhan, gitu ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, saya mau tekankan, hendaknya engkau peka, engkau mengerti apa yang sedang Tuhan bicara, apa yang sudah Tuhan ingin sampaikan kepadamu. Ya. Imam Eli mungkin menganggap kehilangan kepekaan itu biasa. Di 1 Samuel 1 dia nggak peka ketika Hana berdoa, dia menganggap biasa, nggak apa-apa lah. Mungkin aku sudah menjadi seorang imam, pemimpin, nggak masalah, gitu ya. Tapi justru kehilangan kepekaan itu fatal, karena ketika dia nggak peka mendengar suara Tuhan,
maka dia nggak bisa tahu apa yang Tuhan mau, dan dia nggak akan bisa mampu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Nah, sekedar menjadi orang Kristen gitu ya, atau mungkin kita berbicara sekedar orang Kristen, sekedar saya menjadi pengikut Tuhan, sekedar saya beribadah, sekedar saya menjadi seorang pelayan Tuhan. Jika Anda tidak mempunyai namanya kepekaan terhadap suaranya Tuhan, ya, mungkin seperti Marta, ya, sekedar melayani, tapi nggak peka apa yang Tuhan mau. Ya. Marta sudah memilih yang baik. Mungkin Marta sudah melakukan, dia beranggap aku sudah melakukan apa yang baik buat Tuhan. Tapi saya mau tekankan, Marta memang melakukan apa yang baik buat Tuhan menurut dia. Tapi coba lihat Maria justru melakukan bagian yang terbaik. Alkitab mencatat di kitab Lukas, Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Kenapa? Kalau kita pikir, kenapa justru katakan Maria lebih memilih bagian yang terbaik? Karena Maria tahu apa yang Tuhan mau. Ya. Maria lebih tahu apa yang Tuhan mau, dan Maria melakukan. Nah, kalau kita ingat lagi, kalau dibuka lagi saya nggak akan buka. Anda bisa baca di Alkitab. Anda masih ingat bagaimana seorang Maria mengurapi Yesus, mengurapi dengan minyak narwastu yang mahal. Kemudian murid-muridnya katakan ini pemborosan, nggak usah dilakukan kayak gini, mending uangnya dibuat orang miskin gitu ya. Tapi saya ingat perkataan Yesus pada saat itu ketika orang-orang berkata ini pemborosan percuma. Yesus berkata, biarkan saja orang ini, perempuan ini mengurapi aku sebelum aku nanti masuk ke kubur, mengalami sebuah peristiwa yang saat itu murid-murid tidak tahu gitu ya, kematian Yesus. Nah, coba direnungkan ketika Maria tahu sekali apa, setiap kali Yesus datang dia selalu duduk di dekat kaki Yesus, dia selalu mendengar apa yang Tuhan katakan, dan dia mampu memberikan apa yang terbaik dalam hidupnya untuk seorang Yesus saat itu. Dan kita tahu sejak saat itulah Maria gitu ya, namanya tercatat sebagai perempuan yang mengurapi Yesus. Nama Maria perempuan yang mengurapi Yesus, dan ini menjadi sebuah kelebihan Maria gitu ya. Menjadi kelebihan Maria yang harus kita belajar. Maria peka karena selalu dekat dengan Yesus. Setiap kali Tuhan datang dia selalu ada di situ. Dia mendengar, dia mengerti, dia tahu apa yang menjadi maunya Tuhan, dan dia melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhannya. Nah, sebaliknya kalau kita lihat murid-murid Yesus saat itu, kalau dibaca, murid katakan ini pemborosan percuma, mungkin Yudas katakan ini duitnya mungkin bisa buat orang miskin gitu ya. Mereka berfokusnya pada apa yang kelihatan. Mereka nggak ngerti seperti Maria gitu ya. Maria mungkin nggak berfokus ini memang mungkin mahal, tapi Maria lebih memilih, dia tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhannya, dan dia berbuat. Nah, ini yang harus kita tahu. Ketika engkau punya kepekaan mendengar suara Tuhan, maka engkau mampu memilih sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang terbaik. Kenapa? Karena sesuatu yang terbaik itulah yang menyenangkan Tuhanmu, bukan sesuatu yang menurut kita baik, tetapi sesuatu yang menurut Tuhan itu baik. Nah, kelemahannya seringkali kita fokusnya pada hal-hal yang kelihatan, hal-hal materi gitu ya. Sementara kalau kita lihat tadi Maria nggak fokus pada apa yang kelihatan, materi banyak itu. Tapi Maria fokusnya kepada apa yang menjadi kesukaannya Tuhan gitu ya. Sehingga Maria berani mengorbankan gitu. Kalau kita lihat di catatan di Alkitab, Maria membuang itu minyak narwastu untuk mengurapi Yesus. Dan kita tahu dari seorang Maria ini ketika dia mengurapi namanya tercatat sebagai seorang wanita yang luar biasa. Kita mau belajar dari Maria. Kepekaan ini harus kita latih mulai sekarang dari keluarga. Ketika engkau menjadi seorang ibu rumah tangga atau bapak gitu ya, engkau tahu apa yang menjadi keinginan anggota keluargamu, engkau mengerti gitu. Nggak usah ngomong aja, engkau sudah tahu. Kepekaan itu akan semakin terlatih ketika engkau bergaul dengan Tuhanmu. Engkau mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Nggak harus dengan mungkin nggak harus dengan teriakan, nggak harus dengan Tuhan marah, tapi engkau sudah tahu setiap kali apa yang Tuhan mau, engkau mengerti. Nah, kepekaan ini harus dipelihara hari-hari ini, karena ketika saya melihat ada banyak orang yang mungkin sudah mulai hilang, kepekaannya mendengar suara Tuhan sudah hilang. Ya jangan jadi seperti Yunus. Kalau Anda ingat Yunus kehilangan kepekaan ketika Tuhan, kamu harus ke sana, dia malah melawan apa yang Tuhan mau. Dia nggak pergi ke sana, dia pergi ke sini. Ya. Menurut dia ini yang terbaik. Akibat
Yunus nggak peka dengan suara Tuhan, dia melanggar, dia melakukan apa yang menurutnya dia sendiri baik, dan kita tahu Yunus berakhir dalam perut ikan. Nah, kita belajar dari banyak tokoh, seringkali kadang kita juga menganggap apa yang terbaik menurut diri kita sendiri, ya. Jangan fokusnya pada kepentingan, jangan fokusnya kepada apa yang kita mau, tapi fokusnya adalah apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan menyenangkan Tuhan, ya. Sehingga setiap kali kita mengerti, kita peka, apapun yang Tuhan berbicara, apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, kita mampu melakukannya. Nah, contoh lain lagi, kalau Anda lihat Nuh, nggak usah dibaca ya. Nabi Nuh ketika Tuhan perintahkan Nuh untuk bangun bahtera, kalau dibaca nanti di Kejadian, ukuran bahtera, bahannya bahtera, bentuk dan sebagainya itu Tuhan kasih tahu dengan jelas, ya. Tuhan kasih tahu dengan jelas ini segini, ini begini bentuknya dan sebagainya. Bahkan Tuhan siapkan ini waktunya sekian lama nanti ya. Kalau kita lihat di kitab Kejadian bagaimana seorang Nuh yang bergaul gitu dengan Tuhannya, dia peka dengan suara Tuhan. Dan dia bangun itu bahtera meskipun saat itu nggak ada hujan, apalagi banjir, hujan aja nggak pernah turun ya. Nuh tetap tahu, oh ya ketika Tuhan ngomong iya ini Tuhan yang bicara, ini Tuhan yang mau, aku akan lakukan. Kita tahu akhirnya ketika hujan itu datang, banjir 150 hari meliputi bumi, hanya Nuh dan seisi keluarganya yang selamat beserta binatang-binatang yang memang Tuhan kehendaki. Nah, dari semua cerita ini penting bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, saya mau tekankan, jangan sampai kita kehilangan kepekaan mendengar suaranya Tuhan. Jangan sampai kita beranggapan aku sudah tahu, aku ini yang terbaik buat aku gitu ya. Tapi ketika kita melatih kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, melatih untuk kita fokus hanya kepada Tuhan, kita mendengar suaranya, maka kita bisa mengambil sebuah bagian yang tadi dikatakan memilih bagian yang terbaik. Ketika engkau sudah memilih melakukan bagian yang terbaik dalam hidupmu, maka semuanya akan menjadi lebih baik. Nah ya, saya yakin ketika engkau memilih bagian yang terbaik, pasti Tuhan juga kasih yang luar biasa, Tuhan kasih yang terbaik. Nah, poin yang ketiga, apa aja yang nggak boleh hilang, bukan cuma sekedar spirit, bukan cuma sekedar kepekaan, tapi menyangkut sebuah kekudusan. Poin yang ketiga belajar tentang kekudusan. Di kitab 1 Samuel tadi dikatakan lagi bagaimana anak-anak Imam Eli. Imam Eli ini punya anak. Ya. Kalau Anda baca nanti di 1 Samuel, ya, seorang Imam Eli ini punya anak, 2 anak. Ya. Kita berpikir secara logika aja seorang anak imam gitu ya, anak Imam Eli harusnya gitu. Standarnya adalah mereka juga melakukan sebuah hidup yang benar. Ya. Tapi kita tahu anak-anak Imam Eli ternyata tidak demikian. Ya. Anak-anak Imam Eli kalau dibaca di 1 Samuel pasal yang kedua, dibaca sendiri nanti. Anak-anak Imam Eli ini justru melakukan satu kekejian di mata Tuhan. Ya. Mereka beribadah, mereka melayani Tuhan, tapi mereka juga melakukan yang namanya perzinahan. Nah, perzinahan. Saya cuma tekankan, kekudusan itu merupakan harga mati untuk setiap orang percaya. Karena Tuhan kita kudus, maka Tuhan juga menginginkan kita kudus. Nah, jangan sampai kita berpikiran apa yang kita lakukan Tuhan nggak tahu gitu ya. Kalau kita mau lihat di Alkitab katakan mata Tuhan tertuju di seluruh permukaan bumi, semua apa yang dilakukan setiap manusia Tuhan lihat, Tuhan tahu, dan Tuhan mencatat gitu ya. Kalau kita tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan Tuhan catat itu. Nah, ketika kita tahu bahwa kekudusan itu merupakan satu hal yang nggak boleh hilang dalam kehidupan orang percaya, maka seharusnya kita juga sungguh-sungguh gitu ya. Kita sungguh-sungguh dalam pengiringan kita sama Tuhan. Tanggalkan semua dosa, tinggalkan semua kenajiskan, apapun yang enggak berkenan, apapun yang berbau hal-hal yang menjijikkan bagi Tuhan itu dibuang. Jangan lagi hidup main-main dengan dosa, jangan lagi hidup di dunia seperti orang-orang yang kebanyakan, tapi kita berbeda. Kalau dicatat di Roma 12, Anda baca sendiri. Roma 12 dikatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini gitu ya. Kita harus menjadi sesuatu yang berbeda. Kita harus menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Ketika engkau mampu menjaga kekudusan, hidup dalam kebenaran, ya. Ketika engkau mampu hidup dalam kekudusan, menjaga kebenaran, maka saya percaya Tuhan akan memakai hidupmu menjadi luar biasa. Kekudusan merupakan harga mati. Kenapa? Ibrani 12 ayat 14 katakan, kejarlah kekudusan
Ya, Ibrani 12 katakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang penting bagi setiap kita orang percaya khususnya, hari-hari ini kejar kekudusanmu, kejar terus dan jaga terus, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, jangan sampai kehilangan ketulusan hati. Ya. Di Matius pasal yang ke-10, Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Matius pasal 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya mau ambil kata tulus, ketulusan hati. Alkitab mengumpamakan, mengajarkan gitu, tulus seperti merpati gitu ya. Bukan tulus seperti siapa, hamba Tuhan atau siapa, enggak, tapi dikatakan tulus seperti merpati. Merpati enggak punya sesuatu akar pahit dalam, kalau Anda tahu seorang burung merpati, sebuah burung merpati itu enggak ada empedu, enggak ada yang pahit gitu ya. Dia enggak punya itu pahit, itu di hatinya enggak ada. Nah, seharusnya kita juga jadi seperti merpati yang tidak satupun menyimpan kepahitan, tidak satupun menyimpan dendam dan sebagainya. Tapi kita punya hati yang tulus. Ketika engkau mengaku sebagai anak Tuhan, engkau harus punya hati yang tulus. Seberapa banyak engkau disakiti, engkau juga harus memberikan sebuah pengampunan, bahkan sebuah kasih gitu ya, terhadap orang-orang yang menyakitimu. Ini gampang-gampang susah, saya tahu ini gampang-gampang susah. Sebuah ketulusan hati ini dituntut bagi setiap orang percaya saat ini. Ya, kenapa? Karena sudah langkah. Ya. Ketulusan hati ini langka. Coba Anda tanya setiap orang ketika mereka bekerja atau ketika mereka melakukan sesuatu, ya, mereka pasti punya sesuatu motivasi dalam diri mereka. Ya. Nah, ini yang harus kita mengerti. Ya. Saya mau tekankan khususnya bagi kita para pelayan Tuhan, jika Anda melayani Tuhan, jangan pernah mengharapkan sebuah pujian. Ketika Anda memberikan sebuah waktu atau apapun, uang atau tenaga atau apapun, ketika engkau melayani Tuhanmu, jangan pernah mengharapkan sebuah pujian dari manusia. Karena ketika engkau mengharapkan pujian, berarti engkau enggak melayani Tuhan. Ketika engkau melakukan sebuah pelayanan dan engkau mengharapkan sebuah pujian, sama halnya engkau tidak melayani Tuhan, tapi engkau melayani dirimu sendiri. Ya. Kenapa? Karena ketika engkau melayani Tuhan dengan sebuah motivasi untuk dipuji, kemudian kenyataannya tidak mendapatkan pujian, bahkan sebaliknya mungkin engkau dicela, mungkin engkau dimarahi atau apapun lah, engkau mendapatkan apa yang tidak pernah engkau pikirkan, engkau akan kecewa, engkau marah, ya. Padahal dengan jelas Alkitab mencatat, kalau dibuka, Alkitab mencatat orang-orang yang tulus hatinya, dia dekat dengan Tuhan. Dia melakukan apapun, dia enggak mudah kecewa dengan Tuhan. Ketika dia tulus, maka Tuhan yang akan melindunginya, Tuhan yang akan meluputkannya dari setiap mara bahaya, Tuhan juga yang akan memberkatinya. Belajar dari Daud, belajar dari Yusuf, siapapun lah, Nuh, atau baca dari setiap tokoh-tokoh Alkitab, mereka melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya dengan tulus. Mereka enggak kecewa. Daud dijanjikan kamu akan jadi raja di Urapi, dia enggak jadi raja, dia enggak sekonyong-konyong jadi raja, dia harus melewati proses yang sangat panjang. Ya. Bayangkan aja ketika Anda jadi seorang Daud, Tuhan sudah janji, kamu tak berkati, nih kamu tak kasih suatu masa depan yang indah. Kenyataannya saat ini Anda masih berjuang, Anda masih menghadapi sebuah kesulitan hidup, ya. Terus Anda akan berpikir atau berkata, Tuhan gimana sih, katanya kamu janji kasih aku masa depan, kamu janji kasih aku berkat, saat ini aku punya masalah dan sebagainya. Ya. Belajar dari seorang Daud, dia orang yang tulus, janji Tuhan dia terima, dia percaya, dia semangat tetap berjuang, dia enggak menyerah, ya. Sampai akhirnya memang proses itu terjadi dalam kehidupannya. Tuhan angkat Daud menjadi seorang raja. Bahkan Alkitab mencatat Daud orang yang berkenan di hati Tuhan, karena dia punya hati yang luar biasa. Ya, kita belajar dari tokoh-tokoh tersebut. Saya enggak panjang lebar. Saat ini saya cuma ingin sampaikan, dalam masa yang sulit seperti ini, dalam kondisi yang menekan, dalam kondisi yang tidak baik bagi setiap hidup, mungkin Anda juga punya masalah, Anda punya tantangan, tapi saya tekankan jangan sampai kita kehilangan 4 hal ini. 4 hal ini tetap harus ada dalam hidupmu. Engkau harus tetap punya semangat juang, engkau harus punya kepekaan terhadap suara Tuhan, engkau tetap jaga kekudusan, dan engkau tetap harus pelihara ketulusan hati. Karena keempat hal ini rawan untuk hilang dalam kehidupan orang percaya. Ya, 4 hal ini rawan
pasti bisa hilang. Ketika tantangan datang silih berganti, ketika kita kecewa dengan kondisi, 4 hal ini bisa hilang, bisa luntur karena pengaruh dunia, karena pengaruh tantangan sekeliling. Ini saya mau tekankan, jangan sampai kita kehilangan spirit, kehilangan kepekaan, kehilangan kekudusan, dan kehilangan ketulusan hati. Tetap pelihara semuanya itu, tetap semangat, tetap lakukan bagianmu, tetap dekat dengan Tuhan, karena itu yang menjadi jaminan untuk engkau menjadi seorang pemenang. Terima kasih. Saya nggak panjang lebar, kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk setiap firman yang telah Engkau berikan, untuk setiap apa yang Engkau ajarkan dalam kehidupan kami. Biar kami boleh mengerti bahwa dalam kehidupan kami, sepanjang hidup kami di muka bumi ini Bapa, adalah sebuah proses untuk pelatihan dalam hidup kami, supaya kami tetap mengerti bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami, sehingga kami mampu untuk tetap berjuang. Kami akan mampu tetap mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami tetap mampu untuk melakukan bagian kami dengan benar, untuk kami tetap menjaga setiap kekudusan kami. Bahkan kami boleh hidup dengan sebuah ketulusan hati, karena kami tahu segala apapun yang kami lakukan, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan menyediakan setiap upah, bahkan Tuhan menyediakan setiap janji dan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap kondisi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan yang campur tangan untuk menolong, Tuhan yang campur tangan untuk memegang setiap kendali dalam negeri ini. Semuanya boleh dipulihkan, Tuhan melalukan setiap badai COVID, dan Tuhan memberikan pemulihan bagi Indonesia. Indonesia menjadi negara yang berkenan di hadapan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami juga berdoa untuk setiap gereja-Mu, setiap hamba-hamba-Mu dimanapun mereka ada. Tuhan memberkati mereka, Tuhan tolong mereka, bahkan Tuhan memakai setiap gereja untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Khususnya bagi setiap sidang jemaat Munafiri, kami serahkan setiap anak-anak-Mu, setiap sidang jemaat Munafiri dalam tangan-Mu. Tuhan menjagai setiap mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu dalam kehidupan mereka, bahkan memberkati dalam segala apapun yang dijumpai tangan-tangan mereka, memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, pergumulan mereka. Tuhan yang akan tolong untuk setiap mereka boleh berjuang, untuk setiap mereka tetap berharap kepadamu, karena kemenangan itu menjadi bagian mereka seperti janji-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.